Salam, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati kita, sehingga kita ada di tempat ini dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari berikan waktu, pikiran, perasaan dan penyembahan-Mu yang terbaik pada malam ini. Kita percaya Allah hadir di setiap seruan doa, setiap ucapannya kita ketika kita menyebut namanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita menyembah Tuhan pada malam ini. Haleluya. Percayalah bahwa Allah hadir di tengah-tengah persekutuan ini pada malam ini. Haleluya, haleluya. Mari hormati kehadiran Tuhan. Kita sambut Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa dan sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami malam ini. Kami bersyukur, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin, kami menyembah-Mu, kami rindukan hadirat-Mu. Ku bersyukur, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya. Janji-Mu ajaib bagi kami. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada-Nya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari Tuhan Yesus. Kalau kami masih hidup sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang sudah kami perbuat dalam hidup ini, tetapi sungguh kemurahan-Mu lah, anugerah-Mu lah Tuhan, yang membuat kami boleh ada seperti hari ini. Sebabnya kami datang menghadap hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan ini yang dapat kami lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami lakukan. Tuhan, biarlah persembahan, pujian dan penyembahan kami ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Dan mari terus Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus menjagai kami, sehingga kami pun merasakan tenang, aman, damai, dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Malam ini kami bersyukur karena kami ada karena Tuhan. Biar malam ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami, dan Engkau memberkati persekutuan ini. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami akan membaca renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu juga menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan juga bersyukur, dan kami akan baca renungkan firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita membaca satu ayat di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-119, ayat yang ke-71. Ya, semua menyimak Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya ulangi dengan terjemahan bebas. Bahwa aku tertindas, aku berbeban berat, aku tertekan, aku dalam pergumulan, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu atau hukum-hukummu. Puji Tuhan. Saudara, tidak banyak orang yang bisa menyampaikan statement seperti pemazmur ini. Biasanya secara umum orang berkata kalau dalam tindasan, dalam beban berat, dalam tekanan, dalam pergumulan, dia berkata luar biasa susahnya hidup ini. Dan tidak banyak juga orang yang berkata terima kasih Tuhan buat persoalan dan masalah yang saya hadapi ini. Tetapi pada malam ini kita belajar dari ungkapan yang sangat luar biasa ini, bahwa aku tertindas, aku tertekan, aku berbeban berat, aku punya banyak masalah, itu baik bagiku. Nah, kenapa saudara dibilang baik? Kemudian ayat selanjutnya, supaya aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, dua hal ini menjadi sebuah hal yang sangat vital yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Dan ini menjadi satu paket yang seharusnya juga ada di dalam kehidupan orang percaya, bahwa penindasan, persoalan, tekanan hidup, pergumulan itu banyak hal, banyak kali membuat orang-orang itu mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, ayat ini tentunya akan sejajar dengan apa yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 27 atau 28 yang berkata bahwa segala sesuatu terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ketika seseorang menyadari hal ini, maka dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menggerutu kepada Tuhan, dia tidak akan protes dengan Tuhan, dia tidak akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, tetapi dia akan duduk diam, merenungkan tentang kebaikan Tuhan, merenungkan apa maksudnya Tuhan, sembari dia berkata, aku percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan ilustrasi. Ada dua orang yang sedang mendaki gunung Himalaya, orang India. Dan kemudian setelah di puncak beberapa waktu lamanya mereka harus turun gunung itu. Karena cuaca yang sangat-sangat dingin, dipenuhi dengan salju, dan mereka harus turun dari gunung itu. Akhirnya dua orang yang sama-sama naik ke atas gunung Himalaya itu, kemudian mereka turun. Mereka berjalan turun dengan cepat-cepat, tetapi mereka bergulat dengan dinginnya hawa yang ada pada waktu itu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, saudara, mereka melihat bahwa ada satu orang yang rupanya juga ingin turun atau ingin naik, tidak tahu. Dan orang itu kecepit kakinya, dan dia tidak bisa berjalan, dan dia hanya tergelepar begitu. Dan kemudian salah satu dari dua orang yang turun dari gunung itu merasa iba, dan dia berkata kepada temannya, ayo kita tolong, kita bawa orang ini turun. Tapi temannya bilang, kita saja sudah kesulitan, kita saja sudah bergumul dengan kedinginan yang seperti ini, apalagi kalau kita menolong dan membawa orang itu, akan terbebani kita. Dan kemudian temannya itu terus berjalan, tetapi dia merasa iba, dan kemudian dilepaskan orang itu dari kakinya yang kecepit itu, dan kemudian digendong, dibawa turun dengan tertatih-tertatih, satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dan kemudian sampailah mereka di kaki gunung,
dan kemudian mereka disambut oleh penjaga ya gunung itu, dan kemudian mereka langsung dibawa ke camp. Tapi dia kaget, temannya nggak ada. Kemana teman saya? Bukankah dia lebih dulu dari saya, tidak bawa beban apa-apa dan turun. Ternyata saudara, kemudian penjaga gunung itu menemukan bahwa temannya meninggal. Tidak kuat bertahan di dalam hawa yang dingin. Dan ketika dia turun dari gunung itu, dia tidak sampai ke kaki gunung dan dia meninggal di tengah jalan. Kemudian temannya yang selamat ini berpikir, kenapa teman saya bisa meninggal? Padahal dia lebih dulu dari saya, dia turun dari gunung itu dia tanpa beban. Sementara saya harus menggendong orang ini, menyelamatkan orang ini dengan beban yang berat. Saya bisa sampai dan saya terselamatkan. Rupanya dia mengerti. Akhirnya dia tahu rahasianya. Bahwa ketika dia menggendong orang itu, dia berjuang, dia mengeluarkan energi, kemudian badannya dihangatkan dengan energi itu saudara. Dan kemudian dia menjadi kuat untuk menghadapi hawa dingin itu. Dan dua-duanya, baik dia maupun orang yang digendong itu, sama-sama mengeluarkan hawa hangat yang saling menghangatkan satu dengan yang lain. Dan mereka tiba di bawah dengan selamat. Dan dia mengerti justru beban yang dipikulnya orang tersebut membuat dia bisa bertahan menghadapi hawa dingin. Karena apa? Ada energi yang keluar dari dirinya yang berpotensi sangat kuat untuk bisa melawan hawa dingin. Nah, dari ilustrasi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa terkadang memang ya, hidup yang tanpa masalah, hidup yang tanpa beban, hidup yang tanpa pergumulan itu justru berbahaya bagi setiap kita. Ketika hidup itu lempeng, lurus, ya, tidak ada persoalan, kita justru harus berhati-hati. Karena di situ juga menjadi titik rawan untuk kita tidak mengalami kekuatan dari Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah banyaknya pergumulan, di tengah-tengah banyak tekanan, di tengah-tengah penindasan, ada energi kuat yang keluar dari hidup kita. Ketika seseorang harus berjuang di tengah-tengah beban beratnya itu, dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan dia cakap menanggung persoalan itu. Nah, itu sebabnya pemazmur sangat konsisten dengan apa yang diungkapkan itu, bahwa tertindas itu baik bagiku. Karena dari situ aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak mengerti maksud Tuhan kalau kita tidak melewati pergumulan. Tapi justru di tengah-tengah persoalan, pergumulan dan himpitan itu, kita mengerti indahnya, hebatnya, kasihnya, kuasanya Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita belajar. Ku bersyukur Bapa buat persoalan yang ku hadapi. Ku bersyukur buat masalah ini. Sebab ini tidak akan menghancurkan hidupku, tapi menyelamatkan aku dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa persoalan bisa membuat kita sombong. Hidup tanpa persoalan bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, keduniawian, keserakan dan segala macam. Tetapi ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami pergumulan berat, maka engkau akan menundukkan diri, engkau akan berserah kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan meng-cover hidupmu, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Malam ini mari kita menghadap Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, mari katakan terima kasih Tuhan. Sebab dari persoalan ini aku bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupku. Kita tunduk kepala. Kita akan berkata, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Biarlah malam ini setiap kita dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang kecewa, engkau yang menghujat Tuhan, engkau yang berkata Tuhan kenapa begini, minta malam ini dipulihkan. Supaya engkau mengerti bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Katakan Yesus kemuliaan-Mu pulihkan aku. Haleluya. Pulihkan hatiku,
kemuliaan. Pulihkan aku Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari malam ini Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan roh kami, untuk kami tetap menyembah-Mu, untuk kami tetap memuji-Mu, untuk kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan, aku ingin dipulihkan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu, aku ingin melihat kebesaran-Mu Tuhan. Katakan, ajar aku bersyukur, ajar aku bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Kami mau belajar bersyukur. Kemuliaan Tuhan memulihkan setiap kami. Haleluya. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah malam ini ada Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Ada Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Dia akan menguatkan, Dia akan memulihkan, Dia akan meneguhkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena setiap hal yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami pasti berujung kepada kebaikan. Kalaupun hari-hari ini kami harus menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi impitan kami tertindas, kami pun percaya Engkau tetap Allah kami yang baik. Sebabnya kuatkan kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak kecewa, kami tidak menyangkal Tuhan, dan kami tetap katakan Engkau baik dalam hidup ini. Bersama-sama seluruh jemaat-Mu kami berdoa, hari-hari yang sukar yang kami hadapi, biar tidak meruntuhkan iman kami, tetapi itu membangun iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami bertobat pada malam ini. Kalau kami sudah menyakiti hati-Mu, kami salah sangka terhadap Tuhan, kami menuduh Tuhan tidak adil. Tetapi malam ini dengan iman kami berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam segala hal. Kau memberkati kami sampai hari ini, dan kami percaya kehidupan kami besok, lusa, seterusnya tetap dipelihara, dan Tuhan tetap baik dalam hidup ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami,
kesehatan kami di tengah-tengah pandemi, studi anak-anak kami, pelayan di gereja kami, bangsa dan negara kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami ingin Engkau yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, dan tidak ada satupun dari kami tidak tahu bahwa Engkau baik. Namamu ditinggikan, muliakan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Setiap kami yang berdoa pada malam ini, mari lawat dan jamah kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, dan berikan hikmat marifat-Mu kepada kami untuk kami bisa menapaki perjalanan hidup kami dengan penuh antusias bersama dengan Tuhan. Dan kami selalu melihat ada jalan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup ini. Namamu kami tinggikan, muliakan. Berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Dengan iman percaya pada malam ini kami terima berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita limpah, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal tetap atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri persekutuan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.